Assalamualaikum, selamat datang di pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya, Sumarni SPD. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan saya paparkan pada kali ini yaitu teks cerita fantasi. Sedangkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai, yang pertama KD 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sedangkan yang kedua yaitu 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Sedangkan untuk indikator pencapaian yang pertama yaitu 3.3.1 menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. Sedangkan indikator yang kedua yaitu merinci struktur cerita fantasi. Nah, adapun sikap utama yang perlu kalian tumbuhkan dalam mengikuti proses pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu sikap religius. Bisa diimplementasikan dengan cara ketika kalian akan memulai pembelajaran, maka kalian harus berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, ada sikap tanggung jawab. Yang ketiga, sikap kerjasama. Dan yang keempat adalah sikap disiplin. Nah, keempat sikap ini akan Ibu amati dalam proses pembelajaran kita kali ini, ya, agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. Sedangkan yang kedua yaitu peserta didik dapat merinci struktur teks cerita fantasi. Nah, mengapa sih tujuan pembelajaran ini penting? Nah, tujuan pembelajaran ini fungsinya adalah agar kita mempunyai sasaran yang harus kita capai dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, sebelum kita memahami lebih mendalam mengenai teks cerita fantasi, kita harus memahami terlebih dahulu istilah narasi. Nah, narasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu narrare yang berarti menceritakan, bercerita. Narratio berarti penceritaan dan narrativus berarti bersifat penceritaan. Jadi kata kuncinya di sini, istilah narasi ini adalah sebuah cerita. Selanjutnya, istilah yang harus kita ketahui lagi yaitu istilah teks narasi. Teks narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang di dalamnya memuat rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Nah, teks narasi ini di dalam ceritanya itu mengandung peristiwa-peristiwa perkenalan, konflik, hingga akhir sebuah cerita. Nah, dalam cerita fantasi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu mengenai definisi dan ciri cerita fantasi. Sedangkan yang kedua mengenai unsur-unsur cerita fantasi, dan yang ketiga mengenai struktur teks cerita fantasi. Nah, sekarang kita masuk ke definisi cerita fantasi itu sendiri. Apa sih cerita fantasi itu? Cerita fantasi merupakan gambaran peristiwa sesuai dengan urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Nah, jadi dalam cerita fantasi ini merupakan hasil hayalan-hayalan penulis yang dituangkan ke dalam sebuah tulisan yang di dalamnya
lainnya berisi keajaiban-keajaiban yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. Adapun dari ciri-ciri teks cerita fantasi, yang pertama mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Mengapa mengandung keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan? Karena di sini pengarang menuangkan daya hayalnya ke dalam sebuah tulisan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata dan hanya terjadi pada peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sebuah teks cerita fantasi. Yang kedua yaitu memiliki ide cerita. Nah, tentunya sebelum kita membuat sebuah cerita, pasti kita harus mempunyai ide terlebih dahulu. Jadi makanya dalam teks cerita fantasi ini memiliki ide cerita. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan latar, lintas, ruang, serta waktu. Nah, di sini berkaitan dengan latar-latarnya, di mana peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu bersifat unik dan memiliki kesaksian. Nah, cerita fantasi ini berbeda dengan cerita lainnya karena dalam cerita fantasi ini banyak sekali keunikan dan kesaksian yang ada di dalam alur cerita sebuah teks cerita fantasi. Selanjutnya yang kelima yaitu bersifat fiksi. Mengapa bersifat fiksi? Karena merupakan hasil daya hayal pengarang, bukan cerita-cerita yang bersifat kenyataan atau bersifat faktual. Selanjutnya yang keenam yaitu bahasa percakapan yang digunakan adalah bahasa sehari-hari dan informal. Mengapa menggunakan bahasa sehari-hari dan informal? Karena apabila menggunakan bahasa formal atau bahasa resmi, maka cerita dalam sebuah teks fantasi itu tidak akan menarik dan terasa kaku. Apabila menggunakan percakapan sehari-hari, maka cerita tersebut akan terasa lebih hidup. Nah, apa saja sih contoh dari cerita fantasi? Nah, contoh yang pertama itu film Doraemon. Film Doraemon di sini menceritakan tentang tokoh kucing yang memiliki kantong ajaib. Nah, dari kantong ajaibnya itu bisa mengeluarkan apapun yang mereka inginkan. Selanjutnya yang kedua ada contoh cerita fantasi petualangan Pinocchio. Nah, tokohnya di sini adalah seorang anak yang apabila ia berbohong, maka hidungnya akan semakin panjang. Semakin banyak dia berbohong, maka semakin panjang pula hidungnya. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu kekuatan ekor biru Nataga. Nah, pada cerita kekuatan ekor biru Nataga ini, tokohnya adalah seekor naga yang memiliki kekuatan dan kesaktian luar biasa, dan ekornya ini bisa mengeluarkan cahaya yang berwarna biru. Nah, dari ketiga contoh ini semuanya memiliki keajaiban, keunikan, dan kesaktiannya masing-masing. Nah, untuk memudahkan kalian memahami seperti apa sih teks cerita fantasi itu, maka saksikanlah cerita fantasi berikut dengan seksama. Halo semuanya, judul cerita ini adalah Cermin Tersenyum dan Cermin Menangis. Seperti kalian, ada seorang anak lelaki bernama Raju. Sebenarnya Raju anak yang baik, namun beberapa hari ini dia sedang keras kepala. Dia tidak mau mendengarkan ibunya, tidak menurut pada kata-kata ayahnya, dan juga tidak mau belajar. Dia bahkan tidak membersihkan dirinya. Raju bersekolah di pagi hari. Namun dia suka bangun terlambat dan berangkat ke sekolah tanpa menggosok giginya, tanpa mandi, tanpa berpakaian rapi, bahkan tanpa merapikan bukunya, dia pergi ke sekolah. Teman-teman sekolahnya mulai kesal pada Raju karena hal ini.
Tidak ada yang mau berbicara padanya karena penampilannya yang sangat berantakan. Suatu hari, Raju terlambat bangun dan berangkat ke sekolah memakai baju yang lusuh. Bel sekolah telah berbunyi. Raju pun menuju ke lantai atas membawa tas sekolahnya. Raju sangat terkejut karena dia melihat cermin di dinding sedang menangis. Dia pun berhenti dan berdiri di sana. Kemudian dia bertanya kepada cermin tersebut, "Apa yang terjadi? Kenapa engkau menangis?" "Oh, begini Raju, aku sangat sedih. Semua memperhatikanku hanya untuk bercermin, tapi lalu mereka pergi. Tidak ada yang memikirkan aku atau perasaanku." Raju bertanya, "Maksudmu?" Cermin menjawab, "Contohnya dirimu. Coba lihat, kau tampak begitu kotor. Mata dan hidungmu tidak bersih sama sekali. Kau tidak menggosok gigimu. Rambutmu juga kelihatan berantakan sekali. Semuanya kotor karena terkena lumpur. Aku merasa sedih melihat dirimu. Aku terpaksa mencerminkan keadaan dirimu yang berantakan. Itulah sebabnya aku merasa buruk." Raju berpikir, "Oh, astaga. Orang merasa buruk karena melihat keadaanku. Mereka sampai menangis. Mulai sekarang aku juga mau hidup dengan bersih." Raju pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Dia lalu membasuh wajahnya, menggosok giginya, mandi dengan sabun, lalu menyisir rambutnya, lalu memakai seragam yang bersih dan rapi. Dia juga membawa tas sekolah dengan baik di pundaknya. Memakai sepatunya yang bersih, dia berangkat ke sekolah dan berdiri di depan si cermin lagi. Raju melihat pantulan dirinya di cermin dan berpikir, Aku tampak rapi sekali. dia merasa bahagia. Dan dia juga terkejut melihat si cermin tersenyum kepadanya. Cermin pun memberitahu Raju, Raju, kau tampak sangat rapi. Kau anak yang baik sekali. Jika kau hidup bersih seperti ini, semua teman akan menyukaimu. Raju juga merasa senang. Dia berkata pada si cermin, Kau telah menyadarkan aku. Mulai sekarang, aku akan hidup dengan lebih baik dan bersih. Dan aku akan menjadi anak yang disukai semua orang. Nah, itulah tadi contoh dari teks cerita fantasi. Nah, di situ bisa kita temui ada keajaiban-keajaiban yang terjadi pada cerita tersebut, yaitu cermin yang bisa tersenyum, bisa berbicara, dan juga bisa menangis. Nah, untuk pemaparan materi selanjutnya, Ibu akan sampaikan mengenai apa sajakah unsur-unsur cerita fantasi. Nah, unsur-unsur cerita fantasi di sini ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik ini terbagi lagi menjadi tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, alur, konflik, dan sudut pandang. Sedangkan untuk unsur ekstrinsiknya yang pertama yaitu bahasa, latar belakang, pengarang, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan Ibu paparkan sebagai berikut. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Tema dapat bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama. Sedangkan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Nah, di sini amanat itu contohnya dalam cerita Cermin Tersenyum tadi, penulis menyampaikan pesan bahwa sebagai seorang siswa kita itu harus disiplin dan rajin dalam membersihkan diri. Yang ketiga ada latar. Latar atau setting disebut juga sebagai landasan atau tumpuan yang menyaran pada pengertian tempat,
hubungan waktu, dan lingkungan sosial. Nah, untuk latar di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu latar tempat. Latar tempat menyerang pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Nah, latar tempat ini berkaitan dengan di mana sajakah terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Selanjutnya yang kedua adalah latar waktu. Nah, latar waktu ini berkaitan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi tersebut. Misalnya pada pagi hari, malam hari, siang hari, ataupun 2 bulan yang lalu, ataupun setahun yang lalu. Nah, itulah contohnya latar waktu. Selanjutnya yang ketiga ada latar sosial. Latar sosial ini menyaran pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Nah, latar sosial ini berkaitan erat dengan hubungan-hubungan sosial antar masyarakat, misalnya saling tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati. Adapun tokoh dan penokohan, tokoh adalah individu rekaan yang menjalani cerita dalam cerita fiksi, sedangkan penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Nah, apa sih bedanya tokoh dan penokohan? Tokoh itu adalah orangnya, sedangkan penokohan adalah watak yang dimiliki oleh tokoh. Contohnya tadi dalam cerita Cermin Tersenyum. Nah, tokohnya adalah Raju, sedangkan penokohannya Raju adalah seorang anak yang tidak disiplin dan jorok. Selanjutnya yang ketiga ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Nah, dalam alur ini berupa rangkaian-rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Contohnya, alur ini berkaitan dengan perkenalan, sehingga terjadi konflik dan akhir dari sebuah cerita. Selanjutnya yang keenam ada konflik. Konflik adalah bagian dari klimaks cerita di mana masalah tersebut terjadi. Nah, konflik ini dimulailah masalah-masalah terjadi di dalam sebuah cerita. Selanjutnya yang ketujuh ada sudut pandang atau disebut juga dengan point of view. Merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Nah, sudut pandang ini berkaitan dengan bagaimana pengarang menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita. Adapun untuk unsur ekstrinsik ada bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Bahasa daerah dimungkinkan masuk ke dalam karya sastra tersebut. Nah, mengapa bahasa ini mempengaruhi karya sastra yang ditulis oleh pengarang? Karena apabila pengarang itu bersuku Melayu, biasanya otomatis dalam karya sastranya banyak menyadur bahasa-bahasa Melayu. Selanjutnya yang kedua adalah latar belakang pengarang. Nah, latar belakang ini meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan hasil karangan yang telah ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang ini terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut oleh pengarang. Nah, latar belakang ini sangat berkaitan erat dengan karya yang diciptakan oleh pengarang. Mengapa? Misalnya begini, apabila latar kehidupan pengarang itu waktu kecilnya hidup kesusahan, banyak penderitaan, maka biasanya secara otomatis isi karya sastranya juga banyak mengisahkan tentang kesusahan dan penderitaan. Selanjutnya yang ketiga, nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Nah, cerita fantasi ini mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
Nilai tersebut menggambarkan norma, tradisi, aturan, dan kepercayaan yang dianut atau dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut di sini ada nilai moral, yaitu nilai kehidupan yang berkaitan akhlak atau budi pekerti. Nah, apabila berkaitan dengan baik dan buruk, maka nilai ini berkaitan dengan nilai moral. Sedangkan yang kedua, nilai sosial. Nilai kehidupan yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai sosial ini berhubungan dengan orang lain, nah berkaitan dengan saling tolong-menolong, saling menghormati, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada nilai budaya. Nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Nah, nilai budaya ini biasanya berkaitan dengan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada nilai religi. Nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Nah, dalam nilai religi ini biasanya berkaitan antara manusia dengan Tuhannya dan aturan-aturan yang ada dalam agama yang dianutnya masing-masing. Selanjutnya yang keenam ada nilai politik. Nilai politik ini berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Nah, misalnya tentang pemerintahan di suatu desa. Nah, struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi ini menurut struktur teks adalah bagian-bagian sebuah teks yang mencirikan suatu teks. Jadi, struktur teks ini adalah struktur yang membangun sebuah teks. Sedangkan struktur teks cerita fantasi yang pertama ada orientasi, yang kedua ada komplikasi, dan yang ketiga ada resolusi. Nah, apa sih maksud dari ketiga struktur tersebut? Nah, akan Ibu paparkan sebagai berikut agar lebih mudah ketika kita mengenali struktur-struktur tersebut. Nah, pada struktur orientasi, ciri isinya itu yang pertama ada pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Nah, ini biasanya bagian awal dari sebuah cerita fantasi. Sedangkan ciri isi pada bagian struktur komplikasi yaitu berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah sampai masalah memuncak. Nah, di sini pada bagian struktur komplikasi ini terjadi masalah-masalah yang terjadi dalam peristiwa cerita. Sedangkan ciri yang ketiga yaitu resolusi. Pada bagian resolusi ini ciri isinya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Nah, pada bagian resolusi ini juga biasanya ada pesan-pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, Ibu cukupkan sampai di sini saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Karena manusia tidak ada yang sempurna dan selalu memiliki kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari bisa kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai bertemu lagi, semoga sukses. Terima kasih.